Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Fitrani Khairunisa, ME 2018-2256, Prodi Ekonomi Syariah 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal yang saya buat untuk tugas akhir saya, yaitu berjudul Strategi Pemasaran Jamur Tiram di Dusun Jedukan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Suatu bisnis merupakan pusat aktivitas kegiatan ekonomi antar manusia yang menyangkut memproduksi, menjual, membeli, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran agar cepat laris, kedua sistem pemasaran jamur tiram, dan ketiga yaitu rencana kedepannya untuk pengembangan bisnis jamur. Yang pertama yaitu strategi. Strategi adalah pendekatan umum yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai dan memperoleh tujuan. Sedangkan taktik atau sistem yaitu cara-cara yang bersifat spesifik yang dilakukan untuk menerapkan strategi yang dipilih. Dan yang ketiga yaitu rencana kedepannya agar bisnis kita semakin berkembang. Jamur tiram sendiri yaitu jamur yang dapat dimakan, karena jamur terdiri dari dua macam, yaitu jamur yang tidak layak untuk dimakan dan layak untuk dimakan. Sedangkan jamur tiram ini termasuk jamur yang dapat dimakan. Manfaat jamur juga banyak untuk kesehatan. Jamur tiram ini memiliki ciri khas sendiri, yaitu berwarna putih dan berbentuk seperti cangkang tiram. Yang pertama yaitu strategi pemasaran jamur tiram. Strategi kita itu sebagai pembisnis pasti banyak saingannya di luaran. Jadi kita harus mempunyai strategi agar penjualan kita semakin laris dan dikenal di kalangan masyarakat. Sebenarnya kita harus melakukan observasi, kita harus melakukan wawancara, penelitian. Di luar sana itu bagaimana sih jamur yang dipasarkan, apakah sama dengan produk kita atau berbeda. Yang kedua yaitu mengetahui sistem pemasaran. Pemasaran di luar sana kebanyakan itu kalau di desa-desa cuma dikemas dengan kantong plastik saja. Sedangkan kalau di tempat pasar umum seperti minimarket, mall itu dikemas lebih higienis dan enak dipandang. Ini plastik, terus yang ada labelnya, nama jamur tiram dan manfaat-manfaatnya lagi. Yang ketiga yaitu mengetahui rencana kedepannya. Setelah kita mengembangkan bisnis kita harus selalu berpikir kedepannya itu bagaimana pemasaran jamur ini agar tetap semakin di depan. Yang pertama yaitu kita bisa mengembangkannya. Pertama, cara pemasarannya, kemasan. Yang kedua, kita bisa menjual jamur itu dengan kondisi matang. Misalnya kita bisa dimasak, ditumis, kita jual tumisan jamur tiram. Jamur tiram bisa juga digoreng crispy, nanti dikasih saus. Itu pemasarannya cukup luar biasa karena kebanyakan orang sibuk dengan pekerjaannya dan sampai lupa untuk memasak biasanya itu. Jadi kebanyakan orang itu beli yang tinggal saji saja, enak, lebih mudah, kita tinggal makan. Jadi jamur itu selain bisa digoreng juga bisa ditumis ataupun disayur. Jadi pemasaran jamur itu ada 4. Kita bisa langsung jual. Yang kedua kita bisa dengan cara digoreng, ketiga ditumis, sayur, dan pemasaran lainnya. Jadi dalam penelitian ini itu banyak sekali manfaatnya, terutama untuk saya sebagai sang peneliti. Saya dapat mengetahui ilmu atau trik-trik bagaimana cara pemasaran jamur ini. Yang kedua yaitu saya dapat pengalaman, karena sebelumnya saya tidak tahu
cara pengolahannya, cara pemasarannya, maupun jamur sendiri itu sebenarnya saya tidak tahu seperti apa, karena saya nggak suka yang namanya jamur. Dan bagi masyarakat, penelitian ini juga sangat sangat membantu, karena jamur itu di desa Dusun Jedukan itu cuma ada satu yang memproduksi, yang membudidaya jamur tiram itu di desa itu cuma ada satu. Jadi masyarakat tersebut dapat ilmu, mereka juga membangun bisnis yang sama, tapi masalahnya tidak seperti pemilik jamur tiram yang pertama, itu juga bisa berpengaruh. Jadi walaupun kita sama-sama pembisnis jamur tiram, tidak boleh kita saling menyimpan rahasia, karena konsumen itu biasanya membeli produk itu dilihat dari pelayanan, kebersihan, dan keunikan tersendiri. Jadi otomatis kalau bisnis itu harus mempunyai taktik strategi tersendiri dari pembisnis lainnya. Saya akan akhiri, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.